Bapak, pertanyaan pertama saya begitu ya, kita sudah lama ya tidak berdialog di CNBC, Yes, terakhir tahun lalu begitu ya. Nah untuk tahun ini sudah memasuki bulan ketiga Bapak di tahun 2026, ini update-nya seperti apa, kemudian juga investasinya di KIK Galang Batang seperti apa Pak? baik, untuk saat ini KIK Galang Batang sudah memasuki tahap operasional dan ekspansi. Oke. Sampai dengan saat ini angka investasi sudah mencapai di 35 triliun, bahkan lebih dari itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu anchor tenant kami di KIK Galang Batang adalah PT Bintan Alumina Indonesia yang bergerak di industri hilirisasi alumina dan aluminium. Ya. Dan kita ada beberapa tenant-tenant lainnya yang sudah terbangun, tinggal nunggu waktu operasionalnya. Salah satu contohnya bergerak di bidang solar panel, ada di pabrik garment, ada di caustic soda, ada di pabrik batu kapur, dan lain-lainnya. Ya. Dan di tahun 2026 ini juga kita untuk fasilitas sudah sangat lengkap. Pelabuhan kita yang 75.000 ton sudah bisa sandar, sudah mulai operasional dari tahun 2025. Kita juga ada pelabuhan 25.000 ton, kita juga ada pelabuhan untuk tongkang yang sekali sandar bisa 10 set. Untuk power plant yang sudah terbangun juga sampai saat ini 1,5 gigawatt yang akan beroperasional secara bertahap. Total master plan kami itu sampai dengan 2,8 gigawatt yang rencananya akan terrealisasi itu sebelum 2030. Oke. Di sisi lain, akses jalan kita juga sedang ekspansi agar semua di dalam kawasan itu terconnected. Kalau untuk akses jalan dan fasilitas lainnya saya rasa di akhir tahun ini sudah jadi ya. Rumah sakit 100 kamar juga sudah terbangun, konstruksinya sudah selesai. Mungkin akan beroperasi di dalam waktu dekat. Oke, nah update-update tadi itu masih sesuai dengan jalur, sesuai dengan target Pak? Ahead of schedule. Wow, oke, luar Jadi biasa. lebih cepat daripada perkiraan ya Pak ya. Baik, kemudian Pak, KIK Galang Batang ini kan menargetkan nilai investasi sampai dengan 36,25 triliun. Itu tadi sudah mau tercapai begitu ya Pak ya, hingga tahun 2027. Termasuk pengembangan fasilitas industri dan juga infrastruktur penunjangnya. Nah, dari sisi pengelolaan kawasan, langkah strategis yang sudah dilakukan untuk memastikan target investasi ini tercapai, tepat waktu itu seperti apa sih Pak? Langkah-langkah dari KIK Galang Batang sendiri itu sangat sederhana dan sangat fundamental. Oke. Artinya kita memastikan seluruh utilitas dan fasilitas pendukung benar-benar siap untuk mendukung rencana investasi yang sudah ada dan yang akan datang. Itu termasuk kesiapan power plant, pengembangan untuk pelabuhan, pengembangan untuk utilitas, fasilitas lainnya seperti water reservoir, seperti waduk. Karena industri seperti ini tidak bisa berjalan setengah-setengah. Infrastruktur harus siap ketika investasi fasilitas itu dikembangin sebelum ada pengembangannya. Oke, jadi caranya seperti itu ya Pak ya, semuanya disiapkan terlebih dahulu, kemudian itu akan menarik investor masuk begitu? Betul, karena key point-nya itu untuk investasi itu salah satunya itu adalah yang terpenting adalah fasilitas. Fasilitas utilitas, itu adalah key point yang terpenting ya sebelum investor karena mau masuk. Karena ibarat katanya investor itu tidak mau capek, mereka masuk semuanya harus sudah matang. Nah tantangan selama membangun fasilitas-fasilitas tadi yang ditemukan di lapangan seperti apa Pak? Tantangan ya. Untuk saat ini kawasan, kalau misalnya kita bicara kawasan ekonomi khusus Galang Batang, itu ada beberapa. Kalau untuk fasilitas, utilitas itu nggak terlalu isu buat kami. Tapi kami menghadapi tantangan seperti resiko pasar global yang terjadi sekarang. Baik ya, lagi panas sekarang geopolitik. Lagi panas geopolitik. Karena salah satu anchor tenant kita ini bergerak di industri hilirisasi dan aluminium. Yang dimana sangat bergantungan dengan peta geopolitik dan kebijakan tarif. Oke. Nah, sudah puas nggak Pak dengan government saat ini yang tarifnya sekarang sudah dikurangin dan lain sebagainya, itu cukup membantu atau seperti apa? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kembali lagi kami ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah juga bahwasannya kebijakan sekarang ini sangat dipermudah dan dipercepat. Jadi itu bisa memberikan satu rasa kepercayaan terhadap investor. Baik, Pak, saya akan kembali ke KIK Galang Batang begitu ya. Dengan tadi fasilitas yang dibangun secara masif dan juga secara cepat begitu ya, bahkan ahead of schedule begitu. Artinya ada lapangan tenaga kerja yang terbuka begitu ya. Mungkin bisa diceritakan ini Pak di Galang Batang saat ini kondisinya seperti apa untuk penciptaan lapangan kerja sendiri?
Untuk saat ini KIK Galang Batang sendiri sudah menyerap kurang lebih 15.000 tenaga kerja, Lokal semua? 90% lokal, Wow, oke. secara langsung dan tidak langsung. Oke. Secara langsung artinya untuk mereka yang bekerja langsung di bawah tenda-tenda di dalam kawasan kami. Yang secara tidak langsung itu multiplier effect yang bergerak di bidang sektor logistik, Iya. konstruksi, jasa, dan UMKM. Oke. Tapi yang krusial sekarang itu bukan tentang jumlahnya, ini tentang kualitas. Oke. Jadi sekarang kami ini sedang menyiapkan gimana caranya SDM setempat agar kedepannya bisa lebih bersaing ke depannya. Nah, cara menyiapkannya seperti apa, Pak? Langkah-langkah yang sudah kita ambil, kami sedang mempersiapkan untuk membangun politeknik. Politeknik, oke. Jadi untuk calon-calon pekerja tersebut, ke depannya itu mereka bisa masuk ke politeknik ini, melakukan pendidikan kilat, misalnya 3 bulan, spesialis. Jadi mereka bisa masuk di dunia kerjanya yang belum pernah mereka masuk gitu loh. Oke, jadi artinya memang memberikan bekal terlebih dahulu begitu ya, Pak ya. Betul. Tadi betul, bukan hanya angka tetapi juga secara kualitas begitu. Dan Kualitas itu memang key point yang paling penting. Paling Karena transformasi industri kawasan ini tidak bisa terjadi secara instan. Yes, betul. Ini semuanya butuh waktu. Ya, oke. Ini adalah industrialisasi jangka panjang. Dan investasi untuk di SDM-nya adalah salah satunya ya, Pak ya. Salah satu yang terpenting. Salah satu yang terpenting. Nah, kalau untuk dampak ekonomi di wilayah sekitar sendiri di Bintan seperti apa, Pak? Dampak wilayah ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan, multiplier efeknya itu sangat berasa ya untuk sekarang ya. Karena kita kontraktor, kita untuk jasa logistik, jasa yang lain-lain, itu kita memakai perusahaan-perusahaan setempat. Oke. Pertama karena efisiensi cost dan lain-lain. Gak mungkin kita datangin perusahaan dari luar segala macam karena costnya akan tinggi sekali. Dan untuk SDM setempat kita juga memprioritaskan, karena dari awal seperti yang saya sampaikan, bahwasannya pekerja itu yang kita prioritaskan akan untuk setempat, Oke. SDM setempat dulu. Tapi sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah dengan tadi angka 150.000 begitu No, ya? 15.000. 15.000 begitu ya maksud saya. Dengan angka 15.000 apakah itu sudah cukup atau mungkin masih ada perlunya peningkatan lagi atau seperti apa? Proyeksi kami untuk jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan sampai dengan 2027 itu mencapai 30.000 orang. 30.000 orang sampai Betul. dengan 2027. Sampai dengan 2027, langsung dan secara tidak langsung ya. Karena multiplier efek dominanya ini sangat panjang sekali nantinya. Karena kita sekarang lagi ekspansi juga, kapasitas alumina salah satu tenan kami juga udah sampai 4 juta. Bahkan mereka lagi akan mengoperasionalkan di tahap ingot di dalam waktu dekat. Untuk caustic soda sendiri dan tenan-tenan kita itu ini industri berat ya. Jadi butuh tenaga kerja yang jumlahnya sangat banyak. Oke. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan lagi, ini bukan tentang jumlah, ini tentang kualitas. Itulah tugas kami sekarang untuk menyiapkan SDM setempat tersebut untuk bisa bersaing dan berkompeten ke depannya.